Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pagi ini kau masih bisa membuka mata, mendengar suara di sekelilingmu, merasakan hangatnya udara, dan menghirup nafas tanpa kesulitan. Itu semua adalah nikmat yang seringkali kita abaikan. Berapa banyak dari kita yang bangun tidur tanpa mengucap syukur, langsung memegang ponsel, mengecek notifikasi, dan lupa bahwa yang pertama kali harus kita cari adalah ridho Allah. Nikmat yang terabaikan. Kenikmatan hidup tidak selalu hadir dalam bentuk besar. Kadang ia tersembunyi dalam detik-detik kecil. Detak jantung yang stabil, makanan hangat di meja, keluarga yang menyapa. Tapi manusia sering lupa. Ketika nikmat datang bertubi-tubi, hati mulai lalai. Ketika hidup terasa mudah, iman mulai surut. Dan ketika semuanya aman, kita merasa tak butuh Allah. Allah Maha Pemberi, tapi Dia juga Maha Mencabut. Sebagaimana Dia bisa memberi nikmat tanpa batas, Dia pun bisa mengambilnya dalam sekejap. Pernahkah kita berpikir bahwa nikmat yang kita nikmati hari ini belum tentu ada besok? Pernahkah kita khawatir bahwa setiap kemaksiatan bisa menjadi sebab Allah mengambil semua yang indah dalam hidup kita? Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 34. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang hadir tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Ketika nikmat dicabut, tidak ada yang bisa menahan kehendak Allah. Jika Dia berkehendak mencabut nikmat, siapa yang bisa mencegahnya? Sebuah kecelakaan kecil bisa membuat kita kehilangan fungsi tubuh. Nikmat sehat bisa hilang tanpa tanda. Hari ini kita bisa berjalan, esok mungkin tidak lagi. Allah tidak mencabut nikmatnya tanpa peringatan. Seringkali Dia mengirimkan sinyal, sedikit rasa sakit, sedikit kehilangan, sedikit kegelisahan. Tapi jika manusia tetap lalai, Allah bisa mencabutnya semua sekaligus. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu, mereka terdiam berputus asa. Ayat ini mengajarkan bahwa ujian paling mengerikan bukanlah kemiskinan, tetapi ketika nikmat dibuka lebar lalu dicabut secara mendadak. Bayangkan jika Allah cabut keberkahan dari rezeki kita. Uang tetap masuk tapi tidak pernah cukup. Keluarga tetap utuh tapi dipenuhi pertengkaran. Itulah bentuk nikmat yang sudah dicabut isinya. Ujian di balik nikmat. Ketika bicara tentang ujian, pikiran kita langsung tertuju pada musibah dan kesulitan. Tapi kita lupa bahwa nikmat pun bisa menjadi ujian, bahkan lebih berat. Allah ingin melihat apakah kita masih sujud dengan khusyuk ketika rezeki melimpah. Apakah kita masih menangis dalam doa saat semua kebutuhan terpenuhi. Qarun adalah contohnya, seorang yang begitu kaya hingga kunci perbendaharaannya berat dipikul. Namun, kekayaannya membuatnya sombong hingga akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi.
Nikmat yang tidak disertai kesadaran bisa menjadi azab. Ketika manusia merasa semua itu karena dirinya sendiri, bukan karena Allah, disitulah ujian berubah menjadi kehancuran. Jika Allah beri kita nikmat, namun kita gunakan untuk maksiat, itu bukan keberuntungan. Itu adalah istidraj, jebakan yang dibungkus indah. Kita dibiarkan merasa aman, padahal sedang dijauhkan dari rahmat-Nya. Hati yang tak pernah puas. Satu tanda nikmat akan dicabut adalah ketika hati tak lagi merasa cukup, terus mengeluh, terus merasa kurang meski nikmat sudah melimpah. Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Jika hati merasa cukup, sedikit pun terasa banyak. Tapi jika hati dipenuhi kerakusan, sebanyak apapun tidak akan pernah puas. Allah tidak mencabut nikmat secara langsung, tapi perlahan dari hati manusia terlebih dahulu. Ketika rasa syukur hilang, itulah tanda awal hilangnya keberkahan. Hati yang tak pernah puas menjauhkan dari ibadah. Salatnya terburu-buru, doanya hanya berisi permintaan dunia. Waktu untuk Allah digeser oleh ambisi pribadi. Pada akhirnya, ia menjadi hamba dunia, lupa bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan. Inilah yang disebut pencabutan nikmat yang halus. Harta tetap ada, tapi jiwa hampa. Rumah besar, tapi hati tidak tenang. Rasa syukur yang menyelamatkan. Syukur adalah kunci penjaga nikmat. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan sekedar ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah kesadaran hati, pengakuan lisan, dan tindakan nyata, tercermin dalam amal, dalam cara kita memperlakukan sesama. Orang yang bersyukur akan merasa cukup, tidak rakus, tidak mengeluh, dan selalu melihat ke bawah, bukan ke atas. Mari kita jaga nikmat dengan amal, gunakan waktu untuk ibadah, gunakan rezeki untuk sedekah, gunakan kekuatan untuk menolong. Jangan tunda untuk bersyukur, jangan menunggu sampai Allah cabut nikmat baru kita menangis memohon dikembalikan, karena bisa jadi kesempatan itu tidak datang dua kalinya. Nikmat yang hilang dari jiwa. Kita sering merasa punya segalanya, rumah, kendaraan, pekerjaan. Tapi berapa banyak yang kehilangan nikmat paling penting, ketenangan jiwa. Nikmat terbesar bukanlah materi, tapi ketenangan bersama Allah. Ketika hati tenang karena yakin Allah selalu cukup, itu lebih mahal dari semua emas dunia. Banyak orang kaya tapi tak bisa tidur nyenyak. Banyak yang terkenal tapi hatinya gelisah. Semua itu adalah bentuk pencabutan nikmat yang tak terlihat. Dulu, mungkin kita pernah merasakan manisnya bangun malam, merindukan sholat, menangis dalam zikir, tapi sekarang semua terasa hambar. Kenapa? Karena Allah cabut rasa itu dari hati kita. Jika Allah masih beri kita rasa takut ketika meninggalkan sholat, itu nikmat. Jika hati masih bergetar saat mendengar nama Allah, itu nikmat. Jika kita masih bisa menangis dalam doa, itu karunia besar. Tapi jika semuanya sudah hilang dan hati tak lagi peduli, kita sedang kehilangan nikmat paling berharga, hidayah. Jangan tertipu dunia. Dunia sangat menggoda dengan segala keindahannya, harta, tahta, jabatan, hiburan, tapi semua itu hanya sementara. Allah tak melarang kita memiliki dunia, tapi Allah melarang dunia menguasai hati kita. Dunia hanyalah ladang amal, bukan tujuan akhir. Dunia melelahkan untuk dikejar, tapi indah jika dipakai untuk taat. Dunia menjadi barokah jika kita jadikan jalan untuk sedekah, dakwah, dan ibadah.
Dunia bukan musuh, tapi juga bukan Tuhan. Letakkan di tangan, bukan di hati. Gunakan, tapi jangan diperbudak. Dan ingat, jika Allah mencabut dunia dari kita, tapi menggantinya dengan iman dan ridhonya, maka itu adalah nikmat sejati. Saat Allah mengambil untuk menyadarkan, kadang Allah mencabut nikmat bukan karena murka, tapi karena cinta. Ia ambil sesuatu agar kita kembali kepadanya. Allah ambil rezeki agar kita belajar tawakal. Allah ambil orang yang kita cinta agar kita bergantung kepadanya. Allah ambil kesehatan agar kita lebih mengingatnya. Terkadang hanya dengan kehilangan kita sadar betapa berharganya sesuatu. Maka saat kehilangan, jangan marah kepada takdir, tunduklah, tangisi hati yang lalai, karena barangkali kehilangan itu bentuk tarbiyah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita menjaga, mensyukuri, dan menggunakan nikmat untuk mendekat kepada Allah. Jangan tunggu Allah cabut semuanya untuk membuat kita sadar. Jika hari ini masih ada kesehatan, gunakan untuk sujud. Jika masih ada keluarga, peluk mereka karena Allah. Bangun dari kelalaian sebelum Allah membangunkan kita dengan cara yang menyakitkan. Mari tutup dengan doa. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat dari kami karena dosa-dosa kami. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur dan kuat menjaga setiap titipan-Mu. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan dengan like, komen refleksimu, dan subscribe channel Renungan Hati untuk terus menerima pengingat yang menyejukkan. Semoga Allah menjaga semua nikmat dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.